Berkibarlah Engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Lagu ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia tambah-tambah budi bahasamu. Daku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Shalom anak-anak semua, Tuhan sangat baik menjaga kita sampai hari ini, memasuki minggu keempat di bulan Agustus. Seperti biasa, setiap minggu keempat yang melayani adalah guru-guru Sekolah Kristen Ketapang sebagai bagian dari Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Miss Andri dan saya Miss Jane. Pemusik kita adalah Mr. Anto. Kami senang kita bisa berjumpa walau melalui online. Anak-anak, kita mulai kebaktian sekolah minggu kita. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, karena ini masih bulan budaya, siapa bisa tebak ciri khas dari kota mana ini? Ayo, benar, Padang. Padang terkenal dengan nasi Padang dan musik Melayunya. Miss Andri, kita ajak anak-anak untuk berdiri dan menyanyikan dendang Melayu. Pesisir pantai, Pulau Sumatera, alamnya indah tak terlupakan. Pesisir pantai, Pulau Sumatera, alamnya indah tak terlupakan. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkannya. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkannya. Pesisir pantai, Pulau Sumatera, alamnya indah tak terlupakan. Pesisir pantai, Pulau Sumatera, alamnya indah tak terlupakan. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkannya. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkannya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah meskipun melalui online. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan memberiku teman. Siapa di sini yang punya teman?
Miss juga punya teman nih. Senang banget sama seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Miss Andri jadi ingat lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Indah ya di dalam Tuhan, walau kita berasal dari keluarga yang berbeda, suku, bahasa, kita diikat oleh cinta Tuhan. Benar banget, kita menjadi sebuah keluarga di dalam Tuhan. Namanya anggota keluarga, berarti kita harus saling memperhatikan dan mendoakan. Apalagi di masa pandemi. Memang kita nggak bisa kumpul di gereja dan sekolah, tapi masih bisa kontak online dan mendoakan juga, serta memperhatikan yang lain. Yuk kita menyanyikan pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Terjalin mesra
persembahan pujian dari teman-temanmu SD Kristen Ketapang Cibubur. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita mengasihi teman-teman dan menyanyikan pujian KASIH. Kasih
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini bersama Kak Carol dari Duta Garden, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami dapat beribadah secara online. Tuhan, berkati kami agar kami dapat konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan memberiku teman. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, lalu Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kak Carol akan membacakan beberapa ayatnya. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun nyala seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Adik-adik, Kak Carol ingin bertanya, apakah adik-adik bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Misalnya, adik-adik bisa masak sendiri, adik-adik bisa makan tidur sendiri, adik-adik bisa mengerjakan tugas sendiri, bahkan kalau adik-adik sakit, bisa mengobati dirinya sendiri. Jawabannya pasti tidak ya. Kita pasti membutuhkan orang lain, keluarga, teman-teman sekeliling kita. Pada penciptaan manusia, Tuhan tidak membiarkan Adam sendirian. Walaupun di Taman Eden itu banyak binatang lainnya. Pada suatu hari, Adam melihat ada sepasang monyet di pohon. Monyet itu bisa loncat bersama-sama dengan temannya, bisa pergi dari pohon satu lalu ke pohon lainnya. Lalu Adam berpikir, seandainya aku punya teman, mungkin aku bisa bermain bersama. Lalu Adam juga melihat di kolam air ada ikan yang saling berkejar-kejaran bersama temannya. Adam berpikir, seandainya aku punya teman, mungkin aku bisa menghabiskan waktu bersama dengan temanku. Lalu ada melihat ke atas, ada burung yang bisa terbang bersama dengan temannya. Adam juga berpikir, seandainya aku punya teman, mungkin aku bisa bermain bersama-sama dengan temanku. Lalu Adam duduk di pohon yang rindang. Adam melihat dua unta sedang minum dengan minum yang banyak untuk melakukan perjalanan. Adam berpikir lagi, seandainya aku punya teman, mungkin aku bisa melakukan perjalanan bersama dengan temanku. Apakah yang terjadi dalam hal itu? Tuhan melihat Adam perlu teman. Tuhan berkata kepada Adam, "Saya tahu kalau kamu tidak enak sendirian. Tidak bisa berbagi rasa kasih sayang, tidak bisa berbagi cerita, tidak bisa bermain bersama. Maka Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan." Seperti di Kejadian 2 ayat 18b. "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi Tuhan akan menciptakan teman yang sepadan untuk Adam. Lalu Tuhan menyuruh Adam untuk memilih beberapa pilihan yang Adam inginkan untuk menjadi teman yang sepadan
dengannya. Yang pertama adalah Allah berkata, "Apakah macan?" Lalu Adam berkata, "Tidak Tuhan, macan begitu buas sehingga tidak bisa berbagi, tidak bisa bermain bersama dengan saya." Lalu pilihan kedua adalah babi. Apakah Adam menolak? Tentu Adam pasti menolak. Adam berkata bahwa babi itu jarang mandi Tuhan, sehingga saya tidak mau mempunyai teman yang sepadan, yaitu babi. Lalu pilihan yang ketiga adalah bebek. Adam berkata, "Tidak Tuhan, bebek tidak punya tangan, jadi saya tidak bisa bergandeng tangan dengan teman saya yang sepadan. Saya tidak mau ketiga pilihan itu." Tuhan berkata bahwa kamu memang butuh manusia untuk menjadi teman yang sepadan. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, "Aku akan membuat teman yang sepadan untukmu, yaitu manusia." Pada saat menunggu, Adam mengantuk sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi pada saat Adam tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Dan ketika Adam bangun, apakah reaksinya Adam? Apakah dia bahagia? Jawabannya, ia sangat bahagia. Dia melihat temannya yang sepadan, lalu ia berkata kepada Tuhan, "Ini adalah temanku yang sepadan." Dia berterima kasih kepada Tuhan. "Tuhan, terima kasih, aku sudah mempunyai teman yang sepadan dengan saya." Adik-adik, apakah mau hidup tanpa teman? Tentunya tidak ya. Kita belajar dari Adam bahwa hidup dengan kesendirian itu tidak enak. Dan ketika Adam diberikan teman yang sepadan, Adam sangat bahagia. Jadi kita harus menjadi teman yang baik bagi sekeliling kita. Jika ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong. Jika teman ada yang butuh bantuan, dukungan doa, kita berdoa untuk mereka. Jika ada teman yang sedang kelaparan, kita berikan makanan untuk mereka. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini, kita hidup tidak sendirian. Kita memiliki keluarga terdekat, memiliki saudara, memiliki teman. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kita semua. Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan. Dan jangan lupa, kita harus menjadi teman yang baik bagi sekeliling kita. Ayat hafalan hari ini terdapat di Amsal pasal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kakak ulangin ya. Amsal pasal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami diingatkan agar kami menjadi teman yang baik. Tuhan, tidak lupa juga kami mengucap syukur untuk orang-orang sekeliling kami, untuk teman sekolah, teman lingkungan di rumah, untuk saudara, untuk keluarga terdekat. Biarlah Tuhan yang selalu lindungi, Tuhan yang berikan kesehatan untuk kami semua. Tuhan, lewat firman-Mu ini kami banyak belajar bahwa orang-orang di sekeliling kami adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menjadikan kami juga anak-anak-Mu yang menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dan kami terapkan. Kami sudah berdoa, biarlah Tuhan yang selalu pimpin kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, taruh di dada.
Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Tentu kalian minta tolong sama mama atau papa kalian ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan dari Kidung Jemaat 302. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat parifat Allah tercurah atas kehidupan Bapak pemimpin kami ini. Berkati supaya Bapak Presiden kami bisa bekerja sama dengan para menteri, para MPR, DPR, dan para kepala daerah. Tuhan Yesus berikan kesatuan hati kepada mereka dalam menjalankan pemerintahan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan Tuhan, para dokter, para suster yang menangani pasien COVID-19 saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberikan imunitas tubuh yang baik untuk mereka semua. Tuhan memberkati para penderita COVID. Engkau menjamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya darah-Mu sudah tercurah atas mereka dan mereka sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan gereja Kristus Ketapang. Biarlah dalam pelayanan-Mu, dalam visi misi gereja ini Tuhan, nama Tuhan tetap dipermuliakan.
Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat ini Tuhan. Biarlah kami tetap setia dalam melayani, mengikuti pelayanan ini Tuhan. Walaupun kami mengikuti ibadah ini secara online, jangan membiarkan kami kendor hati Tuhan. Tapi kami tetap semangat mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang lain juga Tuhan, yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bertemu saat pandemi ini berlalu daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia kebaktian online di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.